Salah satu faktor mengapa Max Verstappen bisa tampil sangat kuat dan dominan dalam beberapa balapan terakhir adalah Ferrari tidak bisa tampil sekompetitif seperti di paruh pertama musim 2022. Padahal sebelum ini kita tahu jika performa Ferrari bisa dibilang cukup setara dengan Red Bull dan mereka berdua berkali-kali terlibat duel seru di track. Namun setelah jeda musim panas, performa Ferrari seakan-akan anjlok dan semua kecepatan yang ditampilkan di balapan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Penurunan performa tim kuda jingkrak ini sudah nampak sejak GP Hongaria. Meski blunder pit stop menjadi penyebab utama Leclerc gagal menang, tapi ucapan Binotto soal performa Ferrari yang tidak wajar itu adalah benar. Ferrari seharusnya bisa tampil lebih cepat atau bahkan dominan di Hongaria. Tapi yang terjadi mereka justru gagal raih pole position dan sepanjang balapan secara performa overall Ferrari juga kalah kencang dari Red Bull. Namun semuanya mulai terlihat jelas pada GP Belgia. Red Bull menunjukkan dominasinya dan Ferrari justru seperti berjalan mundur. Carlos Sainz yang start dari pole position cuma bisa finish di posisi ketiga dengan gap 27 detik di belakang Max Verstappen yang menang seusai start dari posisi ke-14. Meski mampu sedikit memberikan perlawanan saat kualifikasi di Belanda dan Italia, namun lagi-lagi Ferrari hancur lebur saat balapan dan mereka tidak mampu menjawab kecepatan yang ditampilkan oleh rivalnya. Di Zandvoort, Leclerc walaupun cuma kalah tipis dari Verstappen yang raih pole position, tapi dia sangat keteteran saat balapan dan beruntung bisa naik podium dengan bantuan safety car di akhir race. Di Monza kejadiannya juga sama dengan Leclerc raih pole, tapi kemudian kehilangan kecepatan saat race dan kalah telak dari Verstappen. Apa masalah yang sebenarnya dialami oleh tim yang bermarkas di Maranello ini? Ada beberapa faktor yang jadi penyebab mengapa Ferrari mengalami penurunan setelah jeda musim panas dan membuat Red Bull semakin perkasa di puncak. Clue yang bisa didapat dari performa mereka beberapa balapan terakhir adalah buruknya kecepatan saat balapan atau race pace. Ketika kualifikasi, itu bukanlah masalah karena Ferrari memang dikenal cukup bagus saat hot lap dengan keseimbangan mobil yang mereka punya. Tapi saat balapan dan dipakai dalam level bahan bakar yang penuh, Ferrari nampak sangat keteteran dan catatan waktunya juga tidak stabil. Satu hal yang jadi perhatian adalah sulitnya Ferrari dalam urusan manajemen ban ketimbang Red Bull. Seperti di Spa misalnya, ketika Max Verstappen bisa bertahan sampai 16 lap memakai ban soft dengan pace yang kencang ketimbang Carlos Sainz yang sudah kesulitan dan harus masuk pit pada lap ke-11. Atau seperti kejadian di Monza pekan lalu, Leclerc tidak bisa menyamai kecepatan Verstappen. Selain karena memang kalah kencang, tapi juga masalah degradasi ban yang tinggi. Salah satu alasan Ferrari lakukan pit stop ketika kondisi virtual safety car di awal balapan adalah Leclerc sudah kesulitan dan satu-satunya cara agar dia bisa survive di balapan kemarin adalah lakukan 2 kali pit stop. Dan mereka sadar kalau pembalapnya tidak bisa menyamai durasi stint pertama yang dilakukan Verstappen. Masalah degradasi ban ini sepertinya bukan rahasia lagi bagi Ferrari. Sejak awal musim, mereka sudah mengalaminya dan menjadi salah satu kelemahan di mobil F1 75. Tapi problem tersebut malah makin parah sejak GP Hongaria dan jelas-jelas jadi penghalang untuk tampil secara maksimal. Ferrari hanya memiliki rentang waktu penggunaan yang singkat dalam setiap ban yang mereka pakai. Baru dipakai beberapa lap, maka ban mereka akan mengalami overheating atau panas berlebih. Hal itu kemudian berujung ke degradasi ban yang tinggi dan membuat race pace Ferrari sangat berantakan. Atau dengan kata lain, mereka cepat di awal tapi loyo di pertengahan balapan. Karena masalah ban yang semakin parah sejak balapan di Hongaria, Ferrari sempat mencurigai kalau semua disebabkan oleh update floor baru yang mereka pakai pada GP Perancis. Saat itu, Ferrari memberikan komponen floor baru, tepatnya di area lubang masuk ke area terowongan yang ada di bawah sidepod. Jika dibandingkan dengan desain lama, bisa dilihat jika di komponen yang baru terdapat separasi yang lebih jelas antara sisi dalam dengan sisi luar terowongan, dengan transisi yang lebih tegas. Perubahan layout ini akan berdampak pada bagaimana perilaku aliran udara dan bagaimana airflow tersebut akan diarahkan, baik di permukaan atas ataupun bawah terowongan. Saat dipakai di Prancis, problemnya tidak terlalu terlihat karena Leclerc tidak bisa selesaikan balapan. Tapi kemudian masalah mulai muncul ketika balapan selanjutnya di GP Hongaria dan semakin parah di rangkaian triple header setelah jeda musim panas. Ferrari kemudian mencurigai update floor itulah sebagai biang kerok penurunan performa yang dialami. Mereka menduga kalau floor barunya menyebabkan keseimbangan mobil sedikit terganggu, yang berpengaruh ke bagaimana perilaku mobil saat menikung.
Ketika mobil tidak pada keseimbangan yang pas, maka pembalap akan sangat mudah mengalami oversteer ataupun understeer di tikungan. Dua hal itu jika terjadi secara terus-menerus akan membuat ban mengalami overheating dan berdampak ke degradasi ban yang tinggi. Untuk membenarkan dugaan mereka, Ferrari sempat memakai dua konfigurasi floor yang berbeda pada sesi latihan bebas GP Italia dengan Carlos Sainz yang memakai desain floor yang lama. Namun berdasarkan data yang mereka peroleh, rupanya kecurigaan mereka tidak terbukti. Floor model terbaru yang dipakai di Perancis lebih baik dari desain sebelumnya dan tidak berpengaruh ke kesulitan yang mereka alami selama 3 balapan terakhir. Jadi sudah jelas jika ini tidak ada hubungannya dengan desain floor baru ataupun lama, karena mereka tetap alami problem yang sama. Sekarang, apakah masalah itu adalah akibat dari technical directive soal purposing dan flexi floor? Sebenarnya sampai sekarang belum diketahui seberapa berpengaruh technical directive ini terhadap tim-tim di F1 dan seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan untuk mematuhi aturan baru tersebut. Diyakini pada GP Belgia, FIA memberi instruksi kepada beberapa tim untuk menaikkan floor mereka sebesar 2-3 mm. Penambahan tinggi itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh terhadap performa mobil dan bisa diakali dengan settingan suspensi. Tapi kita masih belum tahu bagaimana dampaknya ke Ferrari dan bisa saja dengan perubahan kecil jadi menyebabkan mobil mereka jadi tidak seimbang. Mattia Binotto sendiri dengan tegas menolak dugaan atas technical directive yang berpengaruh ke performa buruk mereka dan sampai sekarang belum ada data yang bisa membuktikan asumsi ini. Apalagi technical directive baru diterapkan pada GP Belgia, satu balapan setelah Ferrari mulai kehilangan kecepatan di Hongaria. Tapi siapa tahu kalau Ferrari sudah menguji coba settingan baru terlebih dulu sebagai persiapan. Faktor lain yang jadi penyebab tim kuda jingkrak ini kehilangan sentuhannya adalah karena rivalnya yang selangkah lebih maju. Red Bull berhasil membuat mobil yang meskipun floornya lebih tinggi daripada tim lain, tapi mereka bisa menghasilkan downforce yang besar tanpa perlu khawatir alami bottoming atau purposing. Efisiensi aerodinamika yang dimiliki RB18 juga membantu Verstappen memacu mobilnya dengan stabil yang berdampak ke manajemen ban yang sangat bagus. Kedua hal itu jadi kunci Red Bull begitu dominan di paruh kedua musim ini dan jadi alasan kuat mengapa Ferrari seakan-akan turun performanya. Dengan 6 balapan tersisa, gelar juara dunia sudah hampir dipastikan hilang dari genggaman. Tapi setidaknya Ferrari masih punya keinginan untuk menang dan memberikan perlawanan di sisa race musim ini. GP Singapura jadi kesempatan bagi Ferrari jika mereka ingin mencuri momentum dan menunda perayaan gelar Verstappen. Karakter sirkuit jalanan Marina Bay harusnya menguntungkan Ferrari. Meski kami tidak akan heran juga dengan aspalnya yang bergelombang, Red Bull mungkin akan dominan di sana. Ferrari kabarnya masih menyimpan 2 update yang akan dikeluarkan di fase penutup musim ini. Salah satunya akan dipasang di Singapura dan diharapkan bisa menolong performa Ferrari supaya bisa kembali bersaing dengan Red Bull. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.